Bagi petani kecil seperti saya, tidak ada tanggal merah dalam kalender. Tidak ada weekend, tidak ada weekday, tidak ada hari libur atau apapun itu. Kecuali hari kiamat. Hehehe. Bercanda, Besti. Hampir setiap hari saya pergi ke ladang. Entah itu hanya untuk sekedar mengontrol tanaman ataupun melakukan pekerjaan yang sedikit berat seperti mencangkul, menggarap lahan, membangun candi, membangun jalan tol, bahkan membangunkan singa yang sedang tidur. Hehehe. Bercanda terus ya, maaf. Tetapi terlepas dari apapun itu profesimu, apapun itu pekerjaanmu, hobimu, sukumu, agamamu, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan yang lebih penting lagi, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi hari ini kita mau update lagi tanaman kentang yang usianya sudah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu setelah tanam ya. Dan seperti biasa hari ini tuh mau kita lakukan penyemprotan lagi, teman-teman. Nah, berhubung cuacanya gerimis dan sebelum kita melakukan penyemprotan, kita kontrol dulu seperti biasa dari bagian sana dulu, teman-teman. Nah, kita kontrol dulu dari bagian sini dulu, teman-teman. Seperti biasa, bisa teman-teman lihat seperti inilah pertumbuhan tanaman kentang usia 3 minggu setelah tanam. Dan ini teman-teman sudah kita lakukan pemupukan susulan ya, dan langsung kita bumbun. Soalnya ini tuh banyak tanaman kentang yang kelihatan akarnya, teman-teman. Jadi kalau kata orang Sunda itu cengger ya, jadi akarnya itu pada kelihatan. Makanya langsung kita lakukan pemupukan, terus kita lakukan pembumbunan secara tipis-tipis seperti ini, teman-teman. Dan ini teman-teman, ada beberapa tanaman yang daunnya tuh mengkerut seperti ini, kerdil ya, kayak keracunan gitu, teman-teman. Dan ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman para petani, khususnya para petani kentang di daerah sini, ternyata ini salah satu faktornya itu penyebabnya dari herbisida ya. Memang ini ketika aku melakukan penanamannya, teman-teman, aku semprot menggunakan herbisida yang memang bukan peruntukannya untuk tanaman kentang ya. Jadi si herbisidanya itu peruntukannya memang untuk tanaman seperti bawang-bawangan ya, dan aku gunakan untuk tanaman kentang ini. Dan ternyata ada efek sampingnya juga, teman-teman. Dan salah satu efeknya itu daunnya mengkerut seperti ini, teman-teman. Kebanyakannya sih seperti itu, cuman sekarang sudah mulai agak ada pertumbuhan lagi. Nah, ini juga sama dulunya nih, teman-teman, waktu numbuhnya ya tuh. Ini sekarang udah pada ada daunnya lagi, ada pertumbuhan lagi. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa normal kembali lah ya. Terus faktor selanjutnya, ini bukan dari herbisida doang ya. Faktor selanjutnya bisa jadi ini dari pupuk kandang, teman-teman. Nah, kenapa aku katakan seperti itu? Karena di bagian sini, walaupun pupuknya itu walaupun udah difermentasi, katakanlah ya, udah kita peram, mungkin itu belum matang ya. Terus untuk cara pengaplikasiannya itu, cara penerapannya itu, teman-teman, untuk bagian sini, teman-teman, ini kita tabur secara merata ya. Jadi ketika kita tanam si biji kentangnya itu tepat di atas pupuknya itu, mungkin masih ada penguapan pupuk yang belum matang itu ya. Nah, itu faktor lainnya ya. Dan faktor selanjutnya itu bisa jadi dari cuaca juga, teman-teman. Soalnya
ketika ini tanamannya baru tumbuh itu diguyur hujan habis-habisan selama 2 hari ya, sehingga tanah yang ada di atasnya sini tuh terkikis. Makanya ini langsung kita lakukan pemupukan, kita bumbun tipis-tipis, soalnya ini akarnya pada kelihatan teman-teman, cengger lah kalau kata orang Sunda ya. Jadi itulah beberapa faktor penyebab tanaman kentangnya daunnya bisa seperti ini teman-teman. Jadi aku tuh enggak menyalahkan salah satu faktor, dari herbisida, dari pupuk, dan dari cuaca. Mungkin dari ketiganya juga bisa ya teman-teman. Bisa iya, bisa juga tidak ya. Soalnya nanti aku kasih lihat tuh teman-teman. Itu di bagian atas itu walaupun kita semprot menggunakan herbisida, tapi pertumbuhannya itu lumayan bagus, lumayan subur ya. Nanti aku kasih lihat lah ya. Walaupun tanaman kentangnya ada beberapa yang daunnya kerdil seperti itu teman-teman, tapi aku tuh tidak khawatir. Soalnya yang terpenting bagi aku tuh tidak ada yang lodoh ya. Dan sejauh ini alhamdulillah setelah kita lihat-lihat, tanaman kentangnya belum ada yang lodoh ya. Amit-amit janganlah ya. Dan nanti untuk penyemprotan kali ini teman-teman, bakalan aku kasih semacam pupuk daun, asam amino atau asam pulpat gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini tanaman kentangnya bisa tumbuh normal kembali ya. Selamat sampai finish. Ayo kita lihat, kita kontrol ke bagian yang sebelah sini teman-teman. Ini bagian sini tuh untuk cara penerapan pupuknya ya, cara pengaplikasian pupuknya itu enggak ditabur secara merata ya. Jadi untuk bagian sini ini kita lobang satu persatu ya. Jadi kita tanam kentangnya itu di tengah-tengah antara pupuknya itu ya. Jadi si kentangnya itu enggak terkena langsung ke pupuknya ya. Tuh, ini baru numbuh teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat bagian sebelah sini tuh pertumbuhannya itu agak berbeda ya dibandingkan dengan yang bagian sana teman-teman. Tuh kalau bagian sini daunnya itu agak mekar seperti ini teman-teman, pada montok-montok ya. Padahal ini juga sama kita semprot menggunakan herbisida, cuman penyemprotan herbisidanya itu kan ini kita lubang dulu ya, kita lubang dulu satu persatu, kemudian kita taburkan pupuknya ke lubang itu, terus kita semprot dulu herbisida, langsung kita tanamin kentang, kita bumbun. Nah terus hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Nah ini benih yang ukurannya agak gede-gede ya, dari sebelah sini ke bawah sana teman-teman. Nah kalau sebelah sini tuh ini benihnya kecil-kecil teman-teman tuh, ukurannya kurang lebih segede telur puyuh lah, segede gitu. Ini udah ada yang numbuh ya. Nah ini teman-teman bagian sini yang sama sekali tidak terkena herbisida ya. Ini sama yang sebelah sana tadi itu benihnya itu kecil-kecil teman-teman, segede-gede sukro telur puyuh lah ya. Tuh ini baru pada numbuh. Dan ini teman-teman sebelah sini tuh ternyata benihnya itu kurang, dan kurangnya itu cuman sedikit ya, paling 17 biji lah. Nah ini sebelah sininya nih. Nah kalau ini ke sebelah sana itu varietas Nadia ya. Nah kalau yang ini nih teman-teman, ini varietas Granola L atau biasa dibilang Grand L ya kalau kata orang sini ya. Nah ini juga benih dari Bapak Haji Ikinnya juga sama, tadinya dari Pangalengan ya, cuman beda varietas tuh. Ini tumbuhnya lumayan serempak seragam ya, soalnya tadinya juga tunasnya udah pada banyak, udah pada numbuh teman-teman. Nah jadi itulah sedikit review atau update tanaman kentang usia 3 minggu setelah tanam ya. Dan sebelum aku tutup videonya,
aku ada pesan sedikit buat teman-teman semua yang baru mulai bikin-bikin video jadi konten kreator. Pesan dari aku, tetap semangat bikin video walaupun yang oke clear, jangan ide konten.